Anda kembali di dua sisi, saya mau konfirmasi ke Pak Rusdi nih, karena informasi dari Pak Sofyan Sauri ini benar-benar luar biasa detail. Saya juga bingung nih dapat informasi dari mana sedetail itu sampai belinya di mana, secara online, dikirim kemana, masih menunggu untuk menggunakan begitu ya, dan harganya berapa. Pak Rusdi itu jenis senjata yang digunakan benar airgun ya Pak ya? Benar, Mbak Anggi, dipastikan itu airgun. Dan seperti dikatakan tadi oleh Pak Sofyan, kalau jarak yang efektif 1-2 meter, mengenai bagian yang mematikan itu bisa mematikan orang, Mbak Anggi. Cara memperolehnya benar juga dengan pembelian secara online seperti itu, hasil penyelidikan polisi seperti apa Pak Rusdi? Masih didalami, Mbak Anggi, sumber-sumber daripada senjata ini oleh Densus, ya. Tentunya nanti perkembangan yang akan kita sampaikan ke publik tentang barang itu berasal dari mana dan cara mendapatkan dari ZA ini terhadap barang tersebut. Berarti lebih tahu Pak Sofyan ini dapat dari mana. Nah, Pak, kemudian pertanyaan lainnya Pak Rusdi, kenapa harus dimatikan di lokasi? Kenapa tidak dilumpuhkan sehingga pihak kepolisian bisa memperoleh informasi lebih dengan menginterogasi pelaku? Apa memang kondisinya sudah sangat membahayakan anggota sehingga harus ditembak mati? Tentunya kita lihat di lapangan, serangan itu sudah terjadi. Dan tentunya diarahkan kepada anggota yang sedang melaksanakan tugas. Yang kedua tentunya anggota ketika bertugas dihadapkan dengan warga yang membawa senjata. Dan pada saat itu anggota belum bisa memastikan apakah itu airgun ataupun senjata api lainnya. Tetapi pada saat itu tentunya bagaimana anggota mempertahankan diri ketika diserang, ketika melaksanakan tugas. Dan tentunya juga dalam Perkap nomor Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam pelaksanaan tugas Polri di lapangan, kegiatan atau aksi anggota untuk melakukan tembakan langsung terhadap pihak-pihak yang menyerang akan melukai bahkan mematikan anggota itu diatur dan itu bisa dilakukan. Seperti itu Mbak Anggi. Oke, baik, baik. Nah, saya kembali lagi nih sebelum ke Pak Marsudi nanti ini ke Pak Nasir dan Pak Sofyan terlebih dahulu nih. Ini kan kalau kita lihat biasanya ini aksi teror ini dengan bom yang ditempelkan di badan. Nah, sekarang kan ini bergeser menggunakan airgun. Secara logika kan tadi dibilang memang mematikan dengan jarak dekat. Tapi tadi pertanyaannya muncul lagi bahwa senjata airgun kemudian masuk ke sarang ke markas polisi begitu. Artinya seperti itukah seefektif itukah brainwash dilakukan terhadap mereka yang menjadi pelaku teror ini atau teroris ini? Saya ya. Iya. Ya, mereka yang sudah diberi motivasi bahwa saat ini sedang perang. Ya, dan fardu ain. Artinya kalau fardu ain berarti lelaki perempuan angkat senjata melawan musuh yang mereka yakini yaitu pemerintah ini. Ya, yang anak perempuan tidak perlu izin bapaknya, istri tidak perlu izin sama suaminya, ya semua bisa. Itu. Jadi mereka memakai hukum seperti itu. Tapi kalau kita bicara agama Ya. seorang istri itu kan posisinya harus mematuhi suami. Ya betul. Harus Tetapi izin ketika disebut sebagai fardu ain, tidak perlu izin suami. Ya begitu. Ya karena jatuh hukumnya seperti itu. Ya nanti bisa Pak Kiai menjelaskan. Nah, tapi sekarang ini kan menyimpang. Ya, Indonesia ini bukan wilayah perang. Begitulah. Nah, kita balik pada pertanyaan tadi itu. Ya, kok dia mau gitu masuk ke dalam situ? Bagaimana doktrinnya? Nah, oleh karena itu, ketika dia sudah meyakini wajib lelaki ataupun wanita untuk melakukan sesuatu, apa yang ada di rumahnya dipakai. Seperti tadi Mas Sofyan bilang, Mau ada pisau, mau pisau, golok, mau pisau apa golok, dipakai. Nah, sekarang dia berusaha lebih lagi dari itu, yaitu membeli senjata. Mau cari senjata api nggak tahu di mana, ya, maka dia berusaha carikan senjata airgun. Begitu yang agak bisa mematikan dan bisa ditemukan. Makanya dalam menggunakan airgun pun dia ikut klub. Begitu kan? Nah, klub yang itu, yang ada kartunya itu. Perbakin Ya, tapi itu. sudah dibantah ya.
Nah, basis Oke, shooting club itu. Jadi klub untuk menembak. Dia belajar di situ. Itu bagaimana mengincar. Makanya lihat memang ada gaya-gaya memegang senjatanya itu. Ya. Nah, tetapi sangat amatiran sekali, begitulah. Ya, jadi dia sudah tahu bahwa ini akan mati karena memang dia cari mati. Ya, kalau dalam bahasa jihad di medan pertempuran itu ada istilah istimata. Ya, yaitu mencari mati. Ya, itu istilah yang lain juga istishhada, ya, yaitu menjadi syahid. Begitu. Nah, di medan pertempuran berbeda dengan situasi sekarang. Di medan pertempuran kadang-kadang sebagai prajurit siap untuk berkorban demi ya pasukannya. Ya, siap berkorban untuk mendapatkan kemenangan lebih besar begitu, menghadapi pasukan musuh. Nah, kalau Anda sendiri dulu ketika dicuci otak untuk menjadi seorang teroris, apa yang doktrin yang dipasang, yang dimasukkan? Ya itu, kita siap mati. Sampai ketika waktu saya ditangkap pun saya lawan polisi, enam polisi nodong senjata ke saya. Ya, dan saya berusaha untuk mengambil senjata polisi, tapi Allah tidak takdirkan saya mati. Ya, begitu. Ya, ini cerita panjang soal itu, ya kan? Pak Sofyan juga mengalami hal yang sama ketika diindoktrinisasi itu. Sama. Saat di medan pertempuran, kalau misalnya ada yang takut, tidak semua orang di medan pertempuran itu berani angkat senjata. Nah, itu saya kasih semangat. Semangatnya apa? Nanti kalau kamu mati, kamu masuk surga. Oke, nanti kita coba Pak Kiai akan jawab itu. Nah, Pak Sofyan, Anda sebagai anggota polisi ketika itu dicuci otaknya menjadi pelaku teroris. Pelaku teror apa yang dimasukkan ke pemahaman Anda? Ketika saya mendapatkan doktrin tersebut, saya tidak ngambil gaji selama 1 tahun. Itu di 2008 sampai kemudian saya 2009 di PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Dahsyatnya dan masifnya doktrinisasi dan brainwashing pada saat itu menyebabkan saya tidak nyaman lagi bekerja di kepolisian. Akhirnya saya desersi dan sempat menjadi DPO di Polres Depok pada saat itu gitu. Dan memang betul gitu, ketika kita sudah terkena, memang ada buku namanya yang dikarang oleh Abu Yusuf, salah satu murid daripada Ustadz Nasir Abbas, ya kan? Itu judul bukunya adalah Fashab Antaropuka. Jadi mengambil penggalan surat yang pergilah kamu bersama Tuhanmu, Nabi Musa itu Pak. Yang mana di situ dia penganut jihad nikayah. Maksudnya adalah jihad yang secara random tidak terafiliasi dengan jamaah yang besar, dia diberikan inisiatif untuk melakukan sendiri walaupun dengan pisau dapur gitu. Makanya dalam banyak majalah jihad ada membuat bom di dapur ibumu, sampai ada tutor seperti itu gitu. Nah, inilah yang kemudian dia katakan dalam buku tersebut bahwa ketika kita meninggalkan jihad yang tadi hukumnya fardu ain yang sama dengan ibadah seperti sholat dan zakat yang itu tidak perlu minta izin kepada suami karena hukumnya fardu ain. Maka ketika sudah status fardu ain kalau kita tinggalkan maka kita akan tergugat keislaman kita. Kita jatuh kepada kemunafikan. Enggak sampai di situ. Di kelompok Aman Abdurrahman itu menandakan kalau kita tidak berjihad maka berarti batal keislaman kita, syahadat kita. Karena salah satu la ilaha illallah itu ditafsirkan oleh mereka adalah yakfur bitogut wa yu'min billah. Gitu. Kufur kepada togut dulu artinya perangi dulu togut-togut seperti polisi dan tentara baru menetapkan Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan. Maka kata dia faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Berarti kita telah memegang tali buhul yang kuat. Berarti kita sah keislaman kita kalau kita nyerang togut dulu. Buktikan imanmu. Buktikan imanmu dengan lakukan sesuatu. Pak Marsudi, ini penting ini untuk dijelaskan, apalagi kalau kita melihat ini para pelaku di rentang usia yang juga muda, milenial yang gampang mungkin terpapar, apalagi katanya akses informasi sangat gampang lewat internet dan sosial media. Apa yang harus diluruskan ini, pemikiran, pemahaman ini? Katanya fardu ain, berjihad itu fardu ain, benar atau tidak? Boleh nggak seorang istri bahkan itu tidak menuruti suaminya untuk melakukan jihad? Nah, nanti dijawab Pak, kita jeda dulu, dua sisi akan kami lanjutkan sesaat lagi.